Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha tulab wa talibat al-a'izza al-mujaba. اليوم سنستمر دراستنا في اللغة العربية نحن في الموضوع فهم التراكيب عن لام الفعل المضارع. Baiklah anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang pemahaman tarkib yang kedua, yaitu tentang lam fi'il mudhari'. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang la an-nahiyah, la an-nahiyah dan lam fi'il mudhari' ini semua kedua-duanya adalah amil jazm atau kalimat-kalimat yang masuk ke dalam fi'il mudhari' yang dapat menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi ketika di depan dari fi'il mudhari' ada la an-nahiyah atau lam fi'il amr, lam fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' akan dijazmkan hukumnya. Nah, baik, langsung saja kita akan bahas tentang lam fi'il mudhari'. Hanya perbedaan antara la dan lam itu, kalau la itu merupakan larangan. La misalnya la tajlis, berarti dia merintahkan untuk jangan duduk. La taqum, berarti dia memerintahkan untuk jangan berdiri. La tashrab, dia memerintahkan untuk jangan minum. Tapi kalau lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari' ini artinya adalah belum, ya, tidak atau belum. Itu arti lam. Misalnya dia belum makan, huwa lam ya'kul, itu contohnya. Jadi bukan sebuah larangan, ya, bukan sebuah larangan. Jadi dia hanya suatu memberitakan bahwasanya suatu pekerjaan itu belum dilakukan atau tidak dilakukan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang lam fi'il mudhari', yaitu lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari' sekaligus mengubah hukum fi'il mudhari' yang aslinya tadi adalah marfu. Ketika kemasukan lam, dia akan menjadi majzum, ya. Baik, di sini pada contoh di halaman ke-75 ini kita lihat pada tabel, ya, di halaman 75 nyambung nanti ke 76. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di situ di kolom yang paling kanan itu adalah jumlatun fiha fi'lun mudhari' marfu'. Nah, di sini ada menunjukkan suatu jumlah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang mana tertulis di situ fi'il mudhari' dalam keadaan marfu'. Marfu' itu berarti dia belum kemasukan atau belum didahului oleh lam, ya, oleh huruf lam. Nah, kemudian di sampingnya, ya, di kolom yang keduanya jumlah fiha fi'lun mudhari' majzum bilam. Nah, kemudian di sini di sebelahnya ini ditunjukkan bahwasanya fi'il mudhari' jumlah suatu susunan kalimat dalam bahasa Arab yang mana di situ tertulis fi'il mudhari' sudah majzum dengan lam, ya. Baik. Jadi di sini kalimat asalnya sebelum di sebelah kanan, paling kanan itu kolom yang pertama itu fi'il mudhari'nya belum kemasukan lam. Nah, kemudian bagaimana perubahan yang terjadi ketika fi'il mudhari' itu kemasukan huruf lam. Nah, adapun kolom yang terakhir yang sebelah kiri alamatul jazm. Nah, tanda-tanda perubahan, ya. Jadi tanda-tanda perubahan tatkala fi'il mudhari' itu jazm atau majzum, ya. Apa yang terjadi? Nah, ini kita akan lihat perubahannya. Di situ tulisannya adalah as-sukun, ya, berarti pada satu kolom ini, ya, satu baris di dalam kolom ini
ini menunjukkan semua perubahannya adalah menjadi sukun, ya. Yang awalnya fi'il mudhari itu tadi dia marfu dengan dhammah, ya. Dia marfu dengan dhammah. Huruf yang paling belakangnya adalah harokatnya dhammah dari fi'il mudhari ini. Ketika dia kemasukan lam fi'il mudhari itu, lam jazm tadi, maka fi'il mudhari'nya akan menjadi majzum dengan tanda berupa sukun. Jadi setiap huruf akhir daripada fi'il mudhari' yang kemasukan lam itu, ya, tanda yang pertama adalah dengan sukun. Nah, kita lihat di sini tertulis at-tilmidz yaktubud darsa. Adapun tanda kurung itu menunjukkan bahwasanya ini domirnya huwa. Tilmidz itu untuk domir huwa, artinya dia, ya. Dia laki-laki. At-tilmidz yaktubu ad-darsa. Kita lihat yaktubu. Nah, kita lihat pada yaktubu. Yaktubu ini fi'il mudhari' yang masih belum dijazmkan, ya, masih marfu hukumnya dengan dhammah. Kita lihat kalimatnya yaktubu. Nah, masih ba-nya itu, ya, huruf yang terakhir dari fi'il mudhari' itu masih berharokatkan dhammah. Berarti dia masih marfu, ya. Nah, oke. Kemudian di sampingnya kita lihat fi'il mudhari'nya sudah kemasukan lam. At-tilmidz lam yaktub ad-darsa. Jadi perubahannya di sini, sebelum kemasukan lam dia masih yaktubu, ya, harokatnya dhammah. Ketika kemasukan lam jadinya lam yaktub. Ba-nya menjadi sukun. Maka tandanya di sini adalah sukun. Jadi yang menggunakan tanda sukun adalah domir huwa, kemudian hiya, ya. Hiya itu taktubu, ya, belakangnya tetap dhammah. Nah, ketika kemasukan lam maka lam taktubu ad-darsa. Kemudian anta juga. Anta untuk kalau hiya tadi dia perempuan. Anta, ya, kamu satu orang laki-laki. Anta taktubu darsa, ya, kamu taktubu darsa, sedang menulis ad-dars, pelajaran. Di sini anta lam taktub ad-darsa. Nah, ada lam, ya, yang tadinya harokat dhammah kemudian berubah menjadi harokat sukun, ya. Oke. Kemudian juga yang keempat, selain huwa, hiya dan anta, juga ana, ya. Ana aktubu ad-darsa. Saya, ya, ana artinya saya menulis pelajaran, sedang menulis pelajaran. Nah, ketika dia kemasukan lam jadi ana lam aktub ad-darsa. Saya belum menulis pelajaran, ya. Kemudian yang terakhir adalah nahnu, ya. Nahnu, jadi yang menggunakan sukun ketika dia kemasukan lam itu ada 5 dhamir. Dhamir huwa, dhamir hiya, anta, ana dan nahnu, ya. Nahnu naktubu ad-darsa. Oke. Ketika kemasukan lam, nahnu lam naktub ad-darsa. Oke, baik. Kita buka halaman selanjutnya. Nah, yang di sini beda lagi, ya. Di sini berbeda. Pada kolom yang di halaman 76 ini kita melihat ini juga semuanya adalah fi'il mudhari', tapi domirnya berbeda, ya. Perbedaan domir itu juga nanti akan membedakan dengan apa tanda fi'il mudhari' itu jika dijazmkan dengan lam, ya. Kita lihat di sini di ujung sekali sebelah kiri itu tandanya adalah, ya, ini sama alamatul jazm, ya, tanda daripada jazmnya adalah hadzfun nun, yaitu membuang huruf nun. Nah, berarti pada contoh di sini setiap fiil mudhari' yang ada pada contoh-contoh di sini semuanya diakhiri dengan huruf nun. Nah, sehingga tatkala dia diakhiri oleh huruf nun dengan domir, ya, dengan domir, jadi bukan semuanya
yang diakhiri dengan huruf nun itu nanti akan dibuang nunnya, tapi hanya dengan yang sesuai dengan domir-domir berikut ini. Yang pertama dengan domir huma. Huma untuk dua orang laki-laki, sama juga huma untuk dua orang perempuan. Ya, dia. Huma itu artinya dia dua orang laki-laki, atau huma untuk dia dua orang perempuan. Kemudian antuma. Ya. Antuma baik untuk laki-laki, ya. Antuma artinya kamu dua orang laki-laki, atau antuma untuk kamu dua orang perempuan. Kemudian domir yang ketiga adalah anti. Ya, anti untuk satu orang perempuan, kamu satu orang perempuan. Kemudian yang keempat antum. Ya, yang keempat adalah antum. Artinya kalian adalah kalian semuanya laki-laki, ya, antum. Kemudian hum, mereka laki-laki, ya, mereka laki-laki. Jadi 3 orang atau lebih itu mereka kalau laki-laki. Nah, kelima domir inilah yang manakala kemasukan daripada lam, jazmnya, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf nun, ya. Kita lihat pada contoh. Pertama at-tilmizan. At-tilmizan dua orang siswa laki-laki itu yaktubani darsa. Yaktubani ad-darsa. Ketika dia kemasukan lam, ya, at-tilmizani lam yaktuba ad-darsa, ya. Jadi nunnya dihilangkan, nunnya dibuang. Karena tandanya adalah dengan membuang huruf nun. Nah, sama juga perihalnya dengan huma yang perempuan, ya. Huma taktubani, ya, taktubani ad-darsa. Ketika lam masukkan lam jadi lam taktuba ad-darsa. Antuma taktubani ad-darsa, sama lam taktuba ad-darsa. Antumanya yang apa? Antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan juga sama. Kemudian anti. Anti ini taktubina, ya, anti taktubina ad-darsa. Ketika masukkan lam, anti lam taktubi, ya, nanya dibuang, tinggal sampai di ujungnya adalah ya, yang taktub lam taktubi ad-darsa. Antum taktubuna ad-darsa. Ketika kemasukan lam taktubu ad-darsa. Waw, ya, jadi tersisa hanya waw, diberi alif karena untuk pemisah saja, ya. Diberi alif untuk pemisah. Lam taktubu ad-darsa. Kemudian yang hum juga seperti itu. Hum yaktubuna ad-darsa. Hum yaktubuna ad-darsa. Jadi ketika kemasukan lam, nunnya dibuang. Hum lam yaktu at-talamith, ya, artinya hum. Hum itu at-talamith, mereka para siswa, at-talamith para siswa, yaktubuna ad-darsa sedang menulis pelajaran. Ketika kemasukan lam, at-talamid lam yaktubu ad-darsa, ya, nunnya dibuang. Nah, ini yang 5 ini dinamakan dengan, ya, wazan atau pola daripada domir huma, kemudian antuma, anti, antum dan hum. Ini namanya disebut dengan af'alul khamsah, ya. Fi'il 5 atau domir fi'il yang 5 atau pola fi'il yang 5, ya. Nah, itu jadi kalau dia polanya termasuk daripada domir huma, domir antuma, domir anti, antum dan hum, maka tanda jazmnya ketika kemasukan lam itu dibuang, ya. Dibuang nunnya, ya, sama juga. Ya, dibuangnya sama juga kalau misalnya dia kemasukan la, ya. Bedanya kalau la itu hanya perintah, ya, perintah atau melarang, ya, bukan perintah, melarang. Berarti dia hanya masuk ke anti, antuma dan antum saja. Adapun huma dan hum tidak, ya, karena larangan itu pasti ada orang yang dilarang, ya, pasti ada lawan bicara kita yang kita larang, ya. Baik, selanjutnya yang di bawahnya. Di situ tertera di ujung sebelah kiri
bahwasanya tanda jazmnya atau alamatul jazm adalah mabni ya. Mabni itu berarti tetap, dia tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Itu namanya mabni. Nah, yang mabni ini pada domir hunna dan antunna ya, pada domir hunna dan antunna. Hunna artinya mereka para perempuan dan antunna kalian para perempuan ya, lawan bicara. Kita lihat contohnya at-tilmidatu yaktubna ad-darsa ya. Ini sebelum kemasukan lam. Ketika kemasukan lam juga sama. At-tilmidat ya, para siswi itu lam yaktubna ya, dia tetap sama lam yaktubna ad-darsa. Jadi kemasukan lam ataupun tidak untuk domir hunna dan antunna, dia tetap tidak mengalami perubahan di akhir kalimatnya ya. Nah, antunna juga antunna taktubna ad-darsa, antunna lam taktubna ad-darsa ya, jadi tetap ya. Nah, itu perubahan bentuk fiil mudhari ya, jika kemasukan la an-nahiyah ya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pemahaman kalian di dalam susunan bahasa Arab atau tarkib at-tarakib, fahmu at-tarakib. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.